Turut berduka cita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025. Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus. Sekali lagi saya sudah memaafkan untuk para netizen untuk stop berbicara kasar, bicara buruk. Kita saling mendoakan sama-sama ya, itu aja. Kabut duka lagi-lagi harus datang dan menyelimuti tanah air pada awal tahun 2025 ini. Ia usai berjuang menghadapi penyakit gagal ginjal stadium 5. Pada hari Minggu, 5 Januari 2025 kemarin, advokat Alvin Lim harus menghembuskan nafas terakhirnya. Berdasarkan penjelasan Rasman Arif Nasution, selaku kuasa hukum sekaligus sahabat, mendiang Alvin Lim menutup mata untuk selamanya pada pukul 12 siang. Sontak saja, kesedihan dan duka mendalam pun hadir dengan seketika. Tak hanya pada keluarga yang tercinta, duka nestapa yang menyayat hati begitu mendalam pun dirasakan pula oleh sederet rekan sejawatnya dalam dunia hukum tanah air. Banyak dari mereka bahkan hadir secara langsung di rumah duka untuk mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya untuk mendiang Alvin Lim. Selamat jalan, Pak. Dan tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Fiorucci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim. Dan saya tadi saya tanya apa sakit beliau, dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Ya. Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya tidak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan cangkok atau tidak? Karena infeksi di saluran suling cuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok. Makanya dia pulang. Kenapa? Alvin ini kan orangnya nggak betah. Kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia pengen kerja. Karena spirit hidup dia tinggi. Jadi ternyata tadi pagi dia drop, kemudian makin kelihatan tidak berdaya oleh pihak keluarga, larikan ke rumah sakit Mayapada. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Memang dari dulu Pak Alvin Lim ini selalu berobat di Mayapada. Nah, jadi tadi beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan baik. Turut berduka cita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025. Kami atas nama pengacara mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kami yang tercinta Alvin Lim tadi siang jam 12 siang. Kita sama-sama mendoakan semoga kiranya saudara kami ini dan saudara kita betul-betul dapat diterima di sisi Allah yang Maha Besar. Dan sama-sama kita doakan bahwa rencana hari Jumat
akan berangkat menuju ke Surabaya. Kira-kira itu, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan tabah, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Mungkin itu yang pertama dapat saya sampaikan, turut belasungkawa dari kami, rekan-rekan beliau yang selama ini bersama-sama. Memang pada saat ini, ya sebentar ya, di dalam soal pembelaan terhadap prinsipal atas membangun argumen-argumen masing-masing sebagai kuasa hukum, itu soal biasa. Tapi hari ini kita sesama penegak hukum, sesama lawyer, sesama rekan sejawat, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami terlebih dari kuasa donatur merasakan kedukaan ini sebagai rekan sejawat. Untuk itu kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Mendengar itu jujur saya sangat turut berduka cita, turut berbelasungkawa karena Alvin Lim sangat memang sahabat kita, sahabat saya punya hubungan yang baik sebenarnya sama beliau, bahkan beberapa hari yang lalu kita masih kontak. 2 hari yang lalu saya masih kontak sama dia. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga seorang advokat yaitu Bapak Alvin Lim, dan semoga arwah dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga bisa diberikan kekuatan dan ketabahan. Kabar kepulangan Alvin Lim yang cukup mendadak pasti sangatlah tidak disangka-sangka dan membuat terkejut orang-orang terdekatnya. Ditambah lagi kepastian terkait rencana operasi cangkok ginjal dijadwalkan keluar pada hari ini. Sontak saja, kenyataan ini sangat membuat keluarga terpukul, mengingat hasil pemeriksaan itu begitu ditunggu-tunggu kehadirannya. Namun, meski terus diiringi duka yang menggelayut serta perasaan nestapa yang tak kunjung sirna, pihak kerabat dekat mendiang Alvin Lim mencoba untuk tetap tegar. Namun yang mencolok bukan hanya orang-orang terdekat mendiang Alvin Lim saja yang saat ini dirundung duka dan perasaan nestapa. Buktinya, beberapa sosok yang belakangan ini berseteru dengannya tampak ikut pula merasa sedih dan kehilangan. Nama-nama seperti Pratiwi Novianti, konten kreator Yolo Ine, hingga advokat Herwanto salah satunya. Dan kemarin, ketiganya pun tak segan untuk ikut hadir di rumah duka untuk mengucap kata maaf serta perpisahan dengan mendiang Alvin Lim. Berduka yang jelas ya, sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Alvin Lim. Semoga diterima di sisinya. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen, katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak pikir ini bener, ini bener apa enggak. Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Iya, kaget juga ya, saya sempat confirm ke Tenovi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah, akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ya, ini Stop kondisi untuk, berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Kaget dia, luar biasa kaget saya pikir tadi ini hoax tadi awalnya. Sehingga ketika saya mendapatkan berita seperti itu, saya tanya dulu nih ke sana ke sini, saya tanya dulu kepastiannya kan. Nah, jangan sampai nanti kita salah. Nah, begitu saya sudah mendapat kepastiannya, akhirnya saya juga menghubungi Bang John, ya. Artinya gini ya, Alvin Lim ini
yang selama ini saya kenal ya, yang selama ini saya kenal itu memang benar-benar pejuang keadilan. Nah, makanya ketika kemarin saya berseteru dengan beliau, itu kan saya kaget. Loh, Alvin Lim yang saya kenal nggak seperti itu. Nah, tetapi kemarin alhamdulillahnya, ya begitu saya bersama dengan Bang John kemarin, itu kalimat pertama saya, ya, yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Setelah kata Bang John tarik nafas, nah, begitu saya tarik nafas, saya sampaikan, langsung saya berdoa untuk Alvin Lim. Besoknya, saya langsung dapat video disambut baik dengan Alvin Lim. Dia menyampaikan juga permohonan maaf kepada saya dan mengakui saya sebagai sahabat. Nah, jadi artinya saya katakan inilah Alvin Lim yang sebenarnya. Jadi tadi saya di jalan, Bang John, saya minta maaf, Alvin, saya belum sempat dan makan sama Pak Irwanto. Betul. Ini status Bang John. Dia ngajak saya makan. Tadi kan ketemu keluarga atau Ketemu. Kami saling maaf-maafan. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma yang namanya masih berduka, belum bisa banyak bicara. Ya, keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Tenovi langsung. Tapi tadi ada penyampaian dari adiknya. Adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini. Kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen. Tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain. Karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sang adik minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Tadi Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus. Intinya sekali lagi saya sudah memaafkan untuk para netizen untuk stop berbicara kasar, bicara buruk. Kita saling mendoakan sama-sama ya. Gitu. Tak dapat dipungkiri, sosok mendiang Alvin Lim memanglah dikenal sebagai pribadi yang cukup mencolok. Lengkap dengan gaya bicara yang apa adanya, ia pun marak disebut sebagai sosok yang kontroversial. Walaupun begitu, mendiang Alvin Lim pun diketahui sebagai sosok yang tidak pernah setengah hati dalam mengambil langkah, terutama dalam membantu seseorang. Dalam kasus Agus Salim contohnya, mendiang Alvin Lim tak pernah sedikit pun terlihat ragu melancarkan strateginya dalam membela. Walaupun hal itu menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk jutaan cerca. Bukan hanya berupa pembelaan hukum saja, hal serupa juga dilakukan oleh Alvin Lim dalam memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan. Ya, baru-baru ini saja ia rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah bersama John LBF guna pembangunan sederet tempat ibadah untuk berbagai kaum beragama. Kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya, napas daripada perjuangan kaum umat. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBM juga, orangnya bantu kami juga, dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya karena mereka LQ adalah bagian daripada keluarga para nafas dan pejuang kaum ulama. Perlu teman-teman ketahui, Bapak Alvin Lim belum lama ini bersama dengan saya menyerahkan uang 100 juta masing-masing. Pak Alvin Lim 100 juta, saya 100 juta, dan itu dananya untuk kegiatan ke tempat-tempat ibadah. Saya bagikan itu buktinya ke media sosial saya, ada vihara, ada masjid, ada gereja, ya, dari dana yang kami kumpulkan total 200 juta rupiah. Jadi saya bersaksi bahwa Bapak Alvin Lim adalah orang yang baik, ya. Tolong bantu juga untuk masyarakat kita semua untuk mengirimkan doa terbaik, ya. Insya Allah Pak Alvin Lim meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ayo kita beri support untuk keluarga dari Pak Alvin Lim, adik Kate, istri,
ya. Semoga diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan dalam menerima takdir Allah ini. Kita semua hanya tunggu giliran. Hari ini gilirannya Pak Alvin Lim menghadap Tuhan, menghadap Allah. Nanti semuanya menunggu giliran. Jadi pesan saya, berbuat baik, taburkan halal baik, tinggalkan karma baik untuk anak keturunan kita. Jadi saya melihat dari sosok seorang Alvin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Banyak orang yang bilang dia nekat, dia ngomong A, B, C keras tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah tanya ke beliau, saudaraku ngomong begini itu keras banget ya. Ini kan bisa jadi fitnah. Udahlah bang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya omongkan. Biar sejarah yang mencatat apa yang saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Beliau adalah satu pribadi yang sangat kontroversi dan fenomenal dalam dunia hukum kita, karena dia berani menyuarakan tidak henti-henti dan tidak mengenal takut, ya, menyentil aparat yang oknum-oknum dari kepolisian, oknum kejaksaan dan oknum pengadilan, dan juga memperjuangkan untuk hal-hal investasi bodong. Dan hal inilah yang membuat banyak pencari keadilan mendukung langkah-langkah beliau dan juga disegani oleh pihak lawan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah dan kiprahnya bisa diikuti oleh para junior advokat. Ya, hal-hal yang baik diambil dan juga diikuti agar dunia hukum kita makin baik, sehingga terciptalah keadilan bagi masyarakat. Tidak ada lagi yang karena permainan oknum sehingga bisa dikriminalisasikan. Dan saya pribadi pernah dikriminalisasikan oleh kasus Koperasi Indosurya, yaitu Henry Surya dan juga Ketua Koperasi Sonia, dianggap mencemarkan nama baik, dan yang pada saat itu yang mendampingi saya adalah tim dari LQ Indonesia, ya. Walaupun akhirnya saya lakukan banding dan akhirnya hanya lakukan percobaan, dan itu tidak benar juga gitu loh apabila kita mau ini lagi. Tapi itu sudah lewat, ya. Intinya keadilan itu harus dicari, karena keadilan di Indonesia sangat mahal. Dalam saat-saat yang penuh kesedihan ini, segenap tim Cumi-Cumi.com mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan Alvin Lim. Semoga mendiang Alvin Lim dapat beristirahat dengan berselimut damai di dalam pelukan kasih dari Tuhan. Tentunya kami pun berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketenangan dan kekuatan untuk menjalani masa yang sulit ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.